Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ranti Wedi. Kali ini di segmen misteri. Nah, kebetulan ini lagi bareng dengan teman lama aku. Ya, ini namanya siapa? Nama saya Setia. Oke. Nah, dulu kita bikin video YouTube bareng ya. Masih ingat nggak sih? Ngeprank lah. Itu nggak penting banget dan penting. tidak menghasilkan uang sama sekali. Yang ada ya, kita cuma dapat malunya doang. Sekarang tuh kalau lihat itu malu. Waduh, nanti mungkin bisa kapan-kapan kita lihat lagi ya. Tuh, betapa menjijikkan, bodoh, menjijikkan dan tololnya kita dulu ya. Nah, tapi kita nggak akan bahas video ketololan kita pada zaman dulu itu. Kali ini kita akan membahas mengenai, ya ini kan segmen misteri ya. Ini tentunya kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan misteri. Nah, kebetulan di si Setia ini punya beberapa pengalaman di dunia horor atau perhantuan bisa dibilang seperti itu. Nah, oke, ini aku akan menjelaskan dulu. Ini Setia itu sama aku tuh dulu ketemu di kota ya, di kota Semarang ya. Semarang. Nah, sekarang udah bisa beda kota. Nah, ceritain bro, dulu itu gimana pas kamu cerita ke aku tuh katanya tempat kerja kamu dulu itu angker dan kamu dihantui atau gimana tuh ceritanya itu? Jadi gini, itu pas malam. Bentar, kamu ceritain dulu dong tempatnya seperti apa, itu tempat kerjanya seperti apa? Gitu. Jadi itu adalah tempat cucian mobil, tapi yang lantai atasnya tuh udah lama nggak dipakai atau berarti terus itu lantai 2 kan? Lantai 2. Terus kemudian kan yang bawah kan itu digunakan untuk ada gudang lah. Terus kamarnya pindah ke lantai 2. Kebetulan lantai 2 itu udah lama nggak dipakai. Terus itu saya pindah ke situ. Terus itu pas hari malam Selasa Kliwon sepertinya. Saya lagi nonton TV di depan kamar, tiba-tiba di depan kamar mandi itu ada sosok, nggak tahu siapa itu, lewat dengan pelan-pelan. Mungkin dia perkenalkan diri, mungkin dia masuk kamar mandi gitu. Terus beberapa waktu itu sosoknya jelas nggak itu? Kalau sosoknya nggak begitu jelas, cuma rambut sama basuhnya aja kelihatan putih sama rambutnya panjang. Dia masuk kamar mandi, terus kamu ikutan mandi nggak sih? Nanti malah bahaya. Adegan yang... Nah, bentar. Ini aku mau tanya dulu terlebih dahulu sebelum kamu lanjut ceritanya. Itu di lantai atas itu, kan aku juga pernah ke sana. Itu ada berapa kamar sih sebenarnya? Aku nggak terlalu ngeh itu juga. Kalau kamar itu ada 3 kamar, tapi yang paling angker itu yang depan kamar saya, yang kosong yang dibuat gudang, yang ada figura-figuranya itu yang ada itu itu paling serem itu. Itu nah berarti kamu yang di sebelahnya itu? Di depannya itu, di belakang TV itu. Pada waktu kamu dihantui lah istilahnya itu kamu sama siapa? Kebetulan saya sendiri, kan kalau dulu kan saya sering tuh main game sampai larut malam. Nah gitu, terus nonton TV, nah itu mungkin sekitar jam 12-an itu saya dilihatin itu. Tadi kamu bilang itu hari apa? Hari malam Selasa Kliwon. Malam Selasa Kliwon dan kalau biasanya itu kan nggak cuma itu sekali ya. Itu nggak cuma sekali? Enggak, itu beberapa kali, tapi hari-hari tertentu. Hari-hari tertentu. Kalau malam yang sering itu malam Jumat Kliwon sama Selasa Kliwon. Kenapa di hari itu, kenapa nggak hari apa gitu? Kalau itu kurang tahu sih, tapi apa mungkin wetonnya sih? Mungkin hari-hari mistisnya mereka keluar kan. Mungkin. Nah itu kamu bisa lebih ini nggak sih, bisa mendetail lagi sosoknya itu seperti apa yang beneran mungkin bisa kamu ceritakan gitu, atau bisa kamu deskripsikan gitu seperti apa? Kalau yang pertama itu, kalau saya yakin itu perempuan. Soalnya rambutnya segini panjangan. Itu lurus atau? Lurus. Tapi hitam cuma. Tapi itu loh, yang saya heran itu kakinya itu nggak napak sama lantai. Jadi mungkin 1,5 meteran lah mungkin. Ya. Berarti ngambang bener ya? Ya ngambang gini. Nggak ada tali di atasnya? Nggak ada. Dia masuk gitu. Nah itu saya pikiran itu. Bentar. Tadi
rambutnya panjang. Itu bajunya apa? Bajunya putih. Bajunya putih. Putih. Berarti kayak yang di film-film itu bener. Tapi dia tuh jalannya halus ini loh, nggak yang napak. Kayak gitu. Kita jalan nggak. Jadi halus. Terus kamu apa yang pertama kamu lakuin setelah mengalami kejadian itu? Kamu lari atau kamu teriak atau malah kamu samperin atau gimana? Enggak, kalau saya sih lebih ke penasaran apa sih? Oh gitu. Mungkin dia mau perkenalan. Yang pertama. Kan saya kan baru, mungkin dia mau perkenalan. Ini loh aku gitu. Terus beberapa waktu dia keluar lagi. Di malam yang sama atau ini malam yang sama, selang beberapa jam lah mungkin. Kan kebetulan saya tidurnya kan pagi-pagi jam 3. Itu di malam yang sama. Itu apalagi yang nampak? Itu lagi. Dan itu lama nggak selang waktunya tuh? Maksudnya pas penampakannya gini gitu? Mungkin 1 jam lah, mungkin sekitaran segitu. Waduh. Terus yang itu palingan. Terus ada lagi sih, kalau orang Jawa ketindihan enggak? Iya benar. Apa itu? Kalau saya yang paling saya takut ya ketindihan, waktu itu saya tidur di depan TV, ketiduran lah. Terus itu saya jam 12 itu ketindihan. Yang saya lihat itu kan, kalau kita ketindihan kan nggak bisa gerak apa-apa. Tapi saya sempat lihat yang di atas badan saya itu ada sosok besar, hitam, besar gitu? Sekali. Terus saya tuh cuma pasrah lah. Oh gitu. Gede banget itu. Gede banget itu. Tapi lihat mukanya nggak? Lihat mukanya. Saya kan cuma kalau buka mata kan nggak bisa full. Cuma sekilas tapi gede hitam gitu. Gitu. Duduk di perut lah. Itu apa berat nggak sih? Sampai kita nggak bisa apa-apain. Nah, gitu. Terus lepasnya gimana? Saya berdoa dalam hati, baca ayat kursi, baca ayat-ayat Al-Quran lah. Yes, yang senangkepnya aja gitu ya. Soalnya kan kalau kita ngucap nggak bisa, kita dalam hati terus. Itu nggak ada temen yang nolongin sama sekali? Nggak ada. Bener-bener ini ya, bener-bener horor sekali tempat kamu. Horor sekali itu. Nah, ini kan kamu sebenarnya nggak tinggal sendiri kan di situ. Ada teman-teman. Kan ada teman-teman juga. Aku pernah main ke sana malam-malam gitu juga. Nah, teman-teman kamu tuh ngalamin juga nggak hal yang seperti itu? Apa yang kamu alamin itu? Pernah nggak? Kalau setahu saya nggak pernah sih. Nggak pernah. Nggak pernah. Yang berarti yang ngalamin bener-bener kamu doang. Yang lain nggak pernah. Nggak pernah. Loh, kok bisa? Saya juga bingung. Apakah memang itu sukanya sama kamu atau gimana itu? Kurang tahu. Mungkin biasanya itu sih, kalau setan sama orang yang agak berani mungkin bisa memperlihatkan diri mungkin. Oh gitu. Nah ini selain di tempat itu tadi, ada pengalaman lagi nggak? Itu di mana gitu? Kayaknya kamu pernah cerita deh, pernah beberapa. Di situ ada lagi. Oh ada lagi. Kalau kamar mandi itu kalau maghrib lampunya belum dinyalain, pasti ada sesuatu yang menjaga. Pernah sesekali. Apa itu? Kan lupa nyalain itu lampu kamar mandi itu. Terus gayung, tahu gayung kan? Itu maghrib dilempar sampai keluar kamar mandi. Padahal nggak ada orang di atas. Waduh. Posisi saya lagi di bawah. Nah, waduh, sebentar. Ini kenapa harus dinyalakan sebelum maghrib? Kenapa? Kurang tahu kalau itu. Tapi kalau nggak dinyalain sebelum maghrib, pasti itu ada kejadian yang aneh. Oh pasti. Pasti. Jadi selain kamu yang kayak gitu, emang teman kamu juga ngalamin yang kayak itu, yang belum dinyalain sebelum kalau maghrib? Itu banyak sih yang pernah dengar kalau belum dinyalain. Kadang pintunya dibanting, gitu. Terus pernah sesekali itu lupa kan, nyalain maghrib. Terus saya sama mbak saya naik ke atas. Terus mbak saya tuh bilang, kalau bahasa Jawa, "Mbah, jangan ganggu putune lagi golek rezeki." Oh gitu. Jangan ganggu, ini cucunya lagi nyari rezeki gitu. Kemudian tuh ada suara laki-laki besar bilang, "Ya," gitu. Yo apa iya? Ya, yo. Nah, seketika saya sama mbak saya kan langsung lari ke bawah. Siapa yang nggak kaget? Itu dia sebentar. Bicara, yo. Gitu. Kita telaah dulu ya. Ini
siapa tahu ada orang di bawah iseng mungkin. Enggak ada suaranya di atas di depan di kamar mandi itu. Bener-bener persis di situ. Enggak naruh speaker JBL di situ. Enggak ada. Emangnya mau cek sound. Itu beneran, gitu. Beneran kalau itu, beneran. Maghrib itu lupa nyalain itu lampu kamar mandi itu. Dan itu apa namanya? Pada lari semuanya. Nah, lari semua langsung lari ke bawah. Seketika kaget. Terus? Gitu kan. Setelah itu kamu gimana? Ya udah, setelah itu enggak ganggu lagi. Enggak, kan udah dinyalain. Mungkin dia tuh suka yang terang-terang lah. Oke. Nah, ini barusan tadi kita kan sebelum bikin video ini ya, kamu sempat cerita ini. Kamu katanya kamu lagi kerja itu yang tadi kamu cerita yang ada. Itu gimana ceritanya itu? Itu jadi gini. Itu adalah tempat berobat. Tempat berobat. Kalau patah tulang, sangkal putung. Sangkal putung. Kalau Jawanya gitu. Kan kalau di situ kan mungkin udah ada korban kan. Kalau korban kecelakaan ada yang udah meninggal di situ juga. Nah, itu saya lagi renovasi di situ. Kebetulan teman saya lagi pergi, terus itu saya duduk sendiri. Tiba-tiba ada sosok perempuan. Dia nggak tahu dari mana tiba-tiba keluar. Tapi pelan dia jalannya. Pelan. Dia apa? Berdiri. Berdiri tapi jalan pelan gitu. Kayak terbang gitu. Seketika dia tuh kayak memperkenalkan diri loh. Ini ada aku di sini gitu. Terus beberapa hari teman-temanku cerita, ya karyawan-karyawan di situ lah cerita. Kalau diliatin jangan kaget. Gitu. Terus saya, berarti benar kemarin tuh saya lihat ini sosok cowok apa cewek? Cewek. Ya itu tempatnya di situ. Waduh. Di kamar yang saya renovasi itu. Itu yang kamu lihat itu kan rambutnya panjang. Bajunya tetap putih juga. Tetap putih. Itu kayak apa sih sebenarnya? Kalau rambutnya gini ya. Jadi itu loh, rambutnya menutupi wajah. Berarti memang bener kayak di film-film. Itu kayak di film itu mungkin seperti itu. Kalau wajah itu nggak pernah kelihatan. Kalau bajunya? Kalau bajunya ya kayak jubah itu. Kayak gaun nggak sih? Gaun putih. Enggak, polos dia. Polos. Polos kayak mukena tapi yang polos. Wow. Yang dipakai orang tua itu kan ada mukena polos. Seperti itu. Terus jalannya itu nggak napak. Kalau begitu nggak napak jalan. Nggak napak maksudnya jinjit gini Pak? Apa beneran ngambang atau jinjit? Jadi mungkin seginilah, mungkin lah. Ini dia di atas gini kan. Nggak pakai magnet kan dia? Mungkin jaga jarak. Iya mungkin kali ya. Tapi jalannya itu nggak kayak itu. Jadi halus gitu. Halus pelan gitu. Keluar terus itu beberapa hari itu teman-teman saya cerita kalau di situ ada, karena dulu pernah ada yang foto di situ, terus sampai rumah diliatin ada sosok perempuannya itu. Gitu. Nah ini berhubung kita lagi bahas tentang penampakan, ini aku mau kasih lihat ini video tentang sebuah kayak horor gitu mungkin. Nah ini aku mau ngasih lihat ini sebagai perbandingan lah antara ceritamu dan ini tuh beneran nggak sih gitu, karena ini horor hoax nggak sih gitu loh. Coba kita lihat bareng-bareng yuk. Tuh. Tuh. Mereka terkubur ternyata teman-teman. Tuh. Ini ada kuburan. Bentar nih kita ulangi ya. Ini ada kuburan. Terus ini ada hantunya anak-anak STM gitu ya. Habis tawuran mungkin ya itu. Ya mungkin kali ya. Terus dia cosplay atau jadi zombie mungkin malam Halloween mungkin nggak tahu gitu. Memperingati Halloween. Mungkin. Terus sih ini ada dukun ceritanya tuh lagi itu ya, memperlihatkan hantunya, mungkin mau membunuh. Udah. Nah, gimana tanggapan kamu melihat video itu? Kalau dari segi penglihatan saya, kalau itu sih cuma cari action. Itu bener-bener hoax ya? Hoax. Horor hoax. Nggak mungkin hantu kayak gitu gini-gini, anak STM. Terus habis taruhan atau gimana? Kuburannya itu mosok yang bolong itu yang samping, bukan yang tengah. Harusnya tuh kalau keluar dari kubur tanahnya udah
nggak amburadul kali ya. Mungkin gitu, terus nggak dari samping. Kalau itu misal setan kecepit tanah gitu mungkin. Kalau misal beneran ini kok bisa-bisanya mereka ini ya pakai baju AST ya. Kenapa nggak baju DPR tuh gimana? Jangan-jangan itu nanti bahaya. Nah, ini berarti fix ya. Nah, untuk kalau menurut pribadi saya ya, ini kalau konten seperti ini ya, itu kalau untuk sekedar guyonan atau bahan candaan itu oke. Nah, itu lucu loh, itu lucu. Iya, lucu. Nah, tapi akan bermasalah jika ini dianggap serius. Nah, iya, karena itu sudah sangat jelas itu hoax dan itu hanya untuk cari AdSense, itu cari uang doang itu beneran. Nggak ada yang seperti itu. Selama kamu lihat penampakan yang tadi kamu ceritain, itu beda jauh kan yang sama-sama seperti ini. Setan kok gini-gini. Belum pernah kamu lihat ya? Belum pernah. Terus berdua STM pakai topi. Dia itu setan nggak mau tawuran gitu. Aduh, ya udah segitu aja mungkin cerita untuk hari ini. Terima kasih ya udah share pengalaman kamu mengenai penampakan. Mungkin penyampaian kita agak sedikit nyeleneh ataupun banyak canda, tapi memang kita mencoba untuk untuk sekedar buat hiburan aja cerita-cerita seperti itu. Jangan langsung dengan cerita itu kita langsung takut, karena sebenarnya pada dasarnya kita nggak boleh takut ya. Kita kan derajatnya lebih tinggi daripada mereka juga gitu. Semakin kita takut, semakin kita akan dihantui. Kan? Nah itu dengerin. Karena hantu itu dari perasaan kita sendiri. Tuh dengerin dari yang sudah pernah mengalami tuh. Kalau kita berani mungkin setan juga akan malas mungkin. Nah oke, terima kasih bro. Ini sudah berbagi pengalaman dan berbagi kebijaksanaan hari ini. Ditunggu lagi cerita-cerita horor lainnya di next kemudian ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam misteri.